Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyifa Zahra Mutmainah dari kelas 10 MIPA 5. Saya akan menerangkan bab 4 tentang kewirausahaan pengolahan makanan awetan hewani. Pengertian makanan awetan hewani. Makanan awetan dari bahan hewani adalah makanan yang dibuat dari SDA hewani, yang sudah melalui proses pengolahan yang tepat sesuai dan dikemas dengan baik menggunakan pengawet maupun tidak sehingga mempunyai umur simpan yang lebih panjang. Melimpahnya bahan baku yang berbahan dasar sumber daya alam hewani tentu menjadi peluang yang cukup besar di bidang kewirausahaan ini. Setiap daerah memiliki sumber daya alam hewani, jadi setiap daerah pun bisa berpeluang mempunyai wirausaha berbasis SDA hewani. Subbab. Ada 6 subbab di sini. Yang pertama, perencanaan usaha, sistem pengolahan, ketiga, perhitungan harga, keempat, pemasaran langsung, kelima, strategi pemasaran, dan keenam, distribusi produk. Yang pertama, perencanaan usaha pengolahan makanan awetan hewani. Jenis usaha makanan awetan dari bahan hewani ini sebaiknya disesuaikan dengan ketersediaan jenis SDA hewani yang ada di daerahnya masing-masing sehingga berbasis bahan baku lokal. Pengembangan produk makanan dapat dilakukan dengan melakukan prinsip pengolahan, pengemasan, dan modifikasi. Modifikasi dilakukan untuk beberapa tujuan, diantaranya memberikan variasi rasa dan bentuk, memperpanjang usia produk agar lebih awet, dan meningkatkan kehigienisan produk. Yang kedua, sistem pengolahan makanan awetan dari bahan hewani. Makanan berdasarkan kadar airnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu makanan kering dan makanan basah. Produk makanan juga dikelompokkan menjadi makanan jadi dan makanan setengah jadi. Makanan jadi adalah makanan yang dapat langsung disajikan dan dimakan. Makanan setengah jadi membutuhkan proses untuk mematangkannya sebelum siap disajikan dan dimakan. Menurut bahan bakunya, makanan dikelompokkan pada makanan yang berbahan hewani dan yang berbahan nabati. Pengembangan makanan awetan dari makanan hewani terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian pengolahan dan pengemasan. 1. Bagian pengolahan. Teknologi pengolahan diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah suatu produk, termasuk SDA hewan yang melimpah. Bisa dilakukan pengolahan yang tepat sehingga menghasilkan produk yang baik. Beberapa prinsip pengawetan yang bisa dilakukan dalam proses pengolahan makanan sebagai berikut. Pengawetan dengan suhu rendah, pengawetan dengan suhu tinggi, pengawetan dengan iradiasi, dan pengawetan dengan bahan kimia. Yang kedua, bagian pengemasan. Kemasan berfungsi melindungi produk makanan. Kemasan harus dapat melindungi isi dari pengaruh lingkungan dan saat distribusi. Kemasan yang melekat pada produk disebut sebagai kemasan primer. Kemasan sekunder berisi beberapa kemasan primer yang berisi produk. Kemasan untuk distribusi disebut kemasan tersier. Kemasan untuk produk makanan memiliki persyaratan sebelum diputuskan digunakan untuk mengemas makanan atau minuman yang akan diproduksi. 1. Kemasan harus dapat melindungi isi dari pengaruh lingkungan dan distribusi. 2. Kemasan harus menjadi media penandaan terhadap barang yang dikemas. 3. Kemasan harus mudah dibuka dan mudah ditutup kembali serta berdesain kreatif. 4. Kemasan harus dapat mempromosikan diri sendiri bila dipajang di etalas atau toko. 5. Bahan kemasan akan lebih baik jika ramah lingkungan dan dapat didaur ulang. Selain kualitas kemasan, ada 8 hal yang wajib ada pada label harus dicantumkan lengkap. Yang pertama, nama produk. Yang kedua, nama dagang. Ketiga, berat bersih atau isi bersih. Yang keempat, nomor pendaftaran. Yang kelima, tanggal kadaluarsa. Yang keenam, komposisi. Yang ketujuh, kode produksi. Dan yang kedelapan, nama dan alamat produsen. Subbab ketiga, perhitungan harga makanan awetan dari bahan hewani. Biaya yang harus dimasukkan ke dalam perhitungan penentuan harga pokok produksi, yaitu biaya investasi, biaya tetap seperti listrik, air, gedung atau alat, dan lain-lain, serta biaya tetap seperti bahan baku, tenaga, dan overhead. Biaya bahan baku adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku, baik bahan baku utama, bahan tambahan, maupun bahan kemasan. Semua biaya tersebut adalah komponen yang akan menentukan harga pokok produksi suatu produk.
Harga pokok produksi atau yang disingkat menjadi HPP dihitung dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi sejumlah produk. HPP atau unit adalah HPP dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan. Metode penetapan harga produk secara teori dapat dilakukan dengan 3 pendekatan, yaitu pendekatan permintaan dan penawaran, supply demand approach, 2 pendekatan biaya, cost oriented approach, yang ketiga pendekatan pasar, market approach. 4. Pemasaran langsung makanan awetan dari bahan hewani. Pemasaran langsung untuk produk makanan awetan dari hewani dapat menggunakan berbagai saluran untuk menjangkau calon pembeli dan pelanggan. Saluran itu sebagai berikut: 1. Penjualan tatap muka, 2. Pemasaran surat langsung, 3. Pemasaran melalui katalog, 4. Telemarketing, 5. TV dan media, 6. Pemasaran melalui kios, 7. Saluran online, media promosi yang digunakan untuk pemasaran produk khas daerah diantaranya 1. Pertemuan rutin, 2. Pameran atau bazar, dan 3. Media sosial. Subbab ke-5. Strategi pemasaran yang biasa disebut P4. 4P. Beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam menjalankan pemasaran suatu produk antara lain jenis produk, persaingan produk, kebutuhan pasar, tujuan pemasaran, dan hal lain yang berhubungan dengan produk itu sendiri seperti harga jual, kualitas, dan kemasannya. Perlu dilakukan strategi yang tepat untuk menunjang keberhasilan pemasaran produk. Salah satu strategi pemasaran uang bisa digunakan adalah 4P, yaitu 1. Produk atau produk, 2. Price harga, 3. Pledge tempat, 4. Promotion atau promosi. Sebab ke-6. Distribusi produk makanan awetan dari bahan hewani. Saluran distribusi menjadi bagian penting dalam proses penyampaian produk dari produsen ke konsumen akhir. Tanpa pemilihan saluran distribusi yang tepat tidak akan membuat produk tersebut bisa sampai pada konsumen. Rantai distribusi merupakan suatu jaringan dari organisasi value chain yang menjalankan fungsi menghubungkan produsen dan konsumen. Pada prinsipnya akan mengurangi hubungan langsung antara produsen dan konsumen yang secara tidak langsung juga membagi tugas sehingga masing-masing fokus pada tugasnya. Distribusi barang bisa dilakukan dengan kerjasama dengan produsen atau UMKM lainnya, yaitu dengan model barter produk. Model ini sudah dikenal oleh Rinding Jamrianti tahun 2013 melalui penelitian yang sudah dilakukan pada UMKM dan dinamakan model distribusi ukhuwah atau MDU. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.